Shalom Bapak Ibu dan jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur jika kami masih ada sampai saat ini. Kami percaya semua karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tuntun kami, bukakan pikiran kami, kiranya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya. Bapak Ibu dan jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, ya. Setelah Yesus mati dan dia bangkit, maka ada satu misi lagi yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia menggenapi apa yang telah ia sampaikan kepada murid-muridnya selama 3,5 tahun bersama-sama dengan mereka. Dan saat ini kita akan membaca atau kita akan merenungkan kisah di mana Yesus menampakkan diri kepada salah satu muridnya yang hendak akan pergi ke Emmaus, ya. Dan langsung saja kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-24. Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-13 sampai 35. Ya, Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Karena ayatnya kepanjangan, ya, kita akan baca mulai dari ayat 13 sampai 21 saja. Nanti saya akan ceritakan alur cerita bagaimana kisah atau narasi dalam perikop ini. Ya. Saya akan bacakan kepada kita semua. Silakan perhatikan di Alkitabnya masing-masing. LAI memberikan judul perikop, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya." Ayat 21, "Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Amin. Nah, Bapak Ibu dan jemaat-jemaat Tuhan, kalau kita memperhatikan seluruh pasal ini adalah percakapan di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, yaitu yang bernama Kleopas. Nah, kita perlu mengetahui siapakah Kleopas ini, dan bahkan di ayat selanjutnya dikatakan Kleopas memiliki teman seperjalanan, ya, dan namanya tidak disebutkan. Ya, dan saya akan menguraikan siapakah temannya ini nanti. Bapak Ibu dan jemaat-jemaat Tuhan, kitab Lukas memberikan catatan kepada kita bahwa Emmaus itu 7 mil atau bisa diperkirakan 14 km. Itu dari kota Yerusalem. Ya, jadi bisa disimpulkan itu letaknya di luar kota Yerusalem. Nah,
Pertanyaannya, mengapa kedua murid melakukan perjalanan ke Emmaus? Ya. Ada yang menafsirkan bahwa kedua murid ini mereka hendak kembali ke Galilea, ke kota asal mereka. Ya, mereka hendak kembali ke Galilea dan mereka lewat di jalan Emmaus dan mereka akan menginap di sana karena Emmaus bukan tempat tinggal mereka. Nah, Bapak Ibu dan jemaat-jemaat Tuhan, adapun yang mengatakan bahwa Kleopas ini adalah saudaranya Yusuf, ya, ayahnya Yesus, ya. Menurut Eusebus mengatakan bahwa Kleopas adalah adik dari Yusuf. Jadi kalau Kleopas ini adalah adik dari Yusuf, maka kalau dia adalah adik dari Yusuf, maka Yesus ini adalah ponakannya. Nah, siapakah temannya di perjalanan itu? Ya, siapakah teman Kleopas di perjalanan itu? Nah, di dalam Lukas pasal 10 ayat 1 dan 2, di situ ada sebuah narasi di mana Yesus mengutus murid-murid, 70 murid untuk pergi mengabarkan Injil. Ya. Dan ada yang menafsirkan bahwa kedua murid ini adalah bagian dari ke-70 murid yang telah diutus oleh Yesus. Dan kemungkinan besar yang diutus ini adalah berpasang-pasangan, yaitu suami dan istri. Dan ada yang mengatakan bahwa yang bersama-sama dengan Kleopas, ya, yang diutus bersama-sama dengan Kleopas itu adalah istrinya, ya, yang disinggung dalam kitab Yohanes pasal 19 ayat 25. Nanti kita bisa baca, bisa lihat di Alkitab masing-masing di Yohanes pasal 19 ayat 25, yaitu yang bernama Maria yang pada saat penyaliban Yesus yang ada di bawah salib. Yang dikatakan di sana bahwa Maria ini adalah istrinya Kleopas. Nah, Bapak Ibu dan jemaat-jemaat Tuhan, pada saat ini bukan itu yang mau saya soroti, bukan tentang Kleopas atau tentang istrinya, ya. Tetapi ada sesuatu hal yang sangat menyedihkan di sini. Selama pelayanan Yesus 3,5 tahun bersama-sama dengan mereka, kalau kita membaca ayat ini, ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, Kleopas mengatakan, dan temannya mengatakan, atau istrinya mengatakan, kami tidak mengenal engkau. Ya. Selama 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus, ya, menyaksikan mujizat, mereka tidak mengenal Yesus, Bapak Ibu. Tidak mengenal Yesus sama sekali, ya. Tapi puji Tuhan, di pasal ini ketika Yesus memberitakan firman kepada mereka, kembali menjelaskan firman Tuhan kepada mereka, mereka kembali percaya dan mengenal Dia. Puji Tuhan. Tetapi sangat ironis sekali betapa menyedihkannya, mereka tidak mengenal Yesus sama sekali ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan hal ini pun terjadi kepada kita, Bapak Ibu dan jemaat-jemaat Tuhan, ya. Dan muncul sebuah pertanyaan, mengapa kedua murid ini kembali ke Galilea? Atau juga dikatakan di sini bahwa ketika mereka kembali dan Yesus menampakkan diri kepada mereka dan Yesus menyapa mereka, mereka sangat marah, tidak suka, tidak senang. Nah, jadi para murid ini memiliki konsep bahwa Yesus yang datang ini adalah Yesus yang akan menyelamatkan bangsa mereka, bangsa Israel. Dikatakan ayat 21, padahal kami dahulu mengharapkan.
ya, bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi mereka memiliki konsep bahwa Yesus yang datang ini akan menyelamatkan kami dari perbudakan, ya, dari penjajahan. Dan ternyata itu sia-sia karena Yesus disalibkan dan mati. Dan bahkan ada kesaksian bahwa mayat Yesus telah hilang. Dan itu membuat para murid sangat kecewa dengan Tuhan. Sehingga mereka ketika mereka ketemu dengan Yesus tidak mengenal dia sama sekali. Hati mereka tertutup. Ya, sangat sedih dengan apa yang mereka alami ini. Karena tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dan hal ini pun terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita sudah menjadi Kristen berapa tahun? Ada yang sejak dari kecil, ya, atau mungkin dari sejak SMP, SMA, dan lain sebagainya. Apakah selama kita sampai saat ini menjadi orang Kristen, pengikut Yesus, sudahkah kita mengenal Tuhan dengan baik? Ya. Mengenal dalam bahasa Ibrani memakai kata yada. Nah, yada itu memiliki pengertian bukan hanya sekedar intelektual, mengetahui secara kognitif, melainkan ada hubungan yang khusus, hubungan intim di sana. Ya. Dalam budaya Yahudi, mengenal itu atau yada yang dipakai kata di sini adalah itu lebih ke hubungan suami istri. Yang artinya bahwa dia tahu betul bagaimana suaminya, bagaimana istrinya. Ya. Begitupun seharusnya kita dengan Tuhan. Ya. Tuhan tahu siapa kita. Lalu pertanyaannya, apakah kita sudah mengenal Tuhan dengan baik? Ya. Lalu kita bertanya, bagaimana caranya saya mengenal Tuhan? Ya. Kita bisa mengenal Tuhan ketika kita ada hubungan intim dengan Tuhan. Kita ada waktu untuk membaca firman Tuhan. Kita ada waktu untuk saat teduh di hadapan Tuhan. Ya. Ataukah mungkin kita akhir-akhir ini tidak ada lagi hubungan yang baik dengan Tuhan? Mungkin kita sudah jauh daripada Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kembali kepada Tuhan, untuk memiliki kerinduan untuk mengenal Dia dengan baik, dengan benar. Ya. Ada banyak hamba Tuhan di luar sana yang menjanjikan ketika mengikut Yesus akan kaya, ya. Mengikut Yesus kita akan menjadi yang tertinggi, ya. Kita tidak akan menjadi ekor, kita akan menjadi kepala dan akan naik terus, ya. Itu namanya teologi kemakmuran. Sehingga kalau jemaat-jemaat Tuhan jatuh, tersandung, lupa bagaimana caranya bangkit lagi. Mengapa? Karena tidak pernah diajarkan Injil yang benar, bahwa mengikut Yesus harus memikul salib, mengikut Yesus harus menyangkal diri. Ya. Bapak Ibu dan jemaat-jemaat Tuhan, ekspektasi apa yang kita harapkan kepada Yesus? Ya. Mungkin dalam hati kita ketika saya mengikut Tuhan, saya pasti akan kaya, saya pasti akan kaya. Apakah seperti itu? Kalau kita mengharapkan seperti itu, maka kita nggak jauh beda dari kisah Kleopas dan istrinya ini. Ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan jemaat-jemaat Tuhan, satu poin penting yang mau saya ingatkan kepada kita, ya, pada saat ini melalui kebenaran firman Tuhan, bahwa milikilah kerinduan untuk mengenal Tuhan dengan baik. Milikilah kerinduan untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga ketika kita mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidup ini, yang menekan kehidupan kita, masalah, kita tidak kecewa dengan Tuhan. Mengapa? Kita sudah mengenal Tuhan dengan baik. Kita sudah mengenal Tuhan dengan benar. Ya. Dan seharusnya inilah yang terjadi kepada para murid pada saat itu. Ketika mereka mengalami masalah, kalau mereka saja sudah memiliki pengenalan yang benar dengan Tuhan, saya percaya mereka tidak pasti kecewa. Melainkan mereka percaya bahwa Yesus itu telah bangkit.
Tetapi karena mereka gagal memahami Tuhan, mereka kecewa dengan Yesus. Ya. Harapan saya, jangan sampai kita gagal untuk mengenal Tuhan dalam hidup ini. Ya, kita sudah menjadi Kristen bertahun-tahun, tapi kita tidak mengenal siapa Tuhan kita, siapa Yesus sebenarnya. Ya, pengenalan kita akan Tuhan menentukan bagaimana kita hidup. Ya, kalau kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, maka kita tahu bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Ya, kita akan hidup untuk memuliakan Dia. Kiranya firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita betapa pentingnya mengenal Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan yang bagi nama-Mu Tuhan, terima kasih. Kami kembali diingatkan melalui firman-Mu bahwa betapa pentingnya mengenal Engkau dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga ketika Engkau datang Tuhan, Engkau mendapati kami setia dan Engkau mengenal kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.